Ini saya melihat belum ada yang bersuara tuh di Nah, media. itu Pak. Iya. Belum ada yang bersuara. Ya karena kan sekarang yang dipikirin ini dulu vaksinasi. Oke. Belum nanti akhir tahun ketika ini jadi biaya bisa dikurangkan apa enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Pratama dalam kanal YouTube Pratama Indomitra. Kembali lagi dengan saya Adit sebagai host dalam acara Pratama Teks FM. Nah, dalam episode ini kita akan membahas mengenai program vaksinasi mandiri terhadap perusahaan swasta. Nah, bersama dengan saya dengan Pak Priyanto Budi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Mas Adit. Gimana, sehat Mas? Alhamdulillah, Pak. Sehat selalu, Pak. Oke, terima kasih. Ya. Jadi, Siap ya, diskusi apa ini hari ini? Nah, ini Pak, kita diskusi tentang program vaksinasi mandiri Pak hari ini Pak. Ya, Karena kan belakangan ini sedang ramai dibicarakan bahwa adanya program vaksinasi gotong royong terhadap perusahaan-perusahaan swasta. Ini Pak, kita bisa lihat dalam layar. Di sini dalam tagline Menteri Kesehatan terbitkan aturan soal vaksin mandiri. Ini penjelasan lengkapnya. Nah, penjelasan ini disebutkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 dijelaskan bahwa program vaksinasi gotong royong akan dilaksanakan kepada perusahaan-perusahaan swasta, kepada karyawan-karyawatinya dan juga termasuk keluarga-keluarganya juga, Pak. Nah, jadi pertanyaan, apakah karyawan-karyawan ini juga dapat pembiayaan vaksin gratis ini, Pak? ya, gini Mas Adit ya. Ini kan sebetulnya inisiatif dari Kadin. Kalau yang saya tangkap, Kadin mencoba ingin mempercepat. Saya sih ngelihat beyond the intention of Kadin, ya, di balik keinginan Kadin ini saya memahami. Pertama adalah Kadin ingin membantu pemerintah agar cepat vaksinasi ke para pegawai. Dengan demikian mereka bisa punya kinerja yang baik. Dan tidak perlu khawatir lagi, meskipun harus prokes dijalankan ya, tapi tidak perlu khawatir lagi dengan, ya kekhawatiran akan turun lah, akan turun terkait dengan dampak COVID atau dia terserang COVID itu ya. Memang ketika saya membaca ini, saya pun juga berkeinginan, meskipun kenyataannya nanti semua masyarakat Indonesia akan dapat gratis, tanpa ada biaya sepeser pun. Itu yang dijanjikan oleh Pak Jokowi. Cuman kan ini Kadin pengen cepat. Tujuannya apa? Agar percepatan ekonomi, ada roda perekonomian itu lebih cepat bergerak. Karena kan lebih banyak yang divaksinasi, khususnya para pekerja dan keluarga mereka. Ya, nih. Nah, apa yang kemudian saya punya lintasan pemikiran ini terus gimana dari sisi perpajakannya? Karena kan gini, Menteri Keuangan sudah menerbitkan peraturan nomor 167 tahun 2018. Mulai berlaku 19 Desember ya, tahun 2018. Ini kan belum ada Covid. Kalau kita melihat peraturan ini ya, peraturan Menteri Keuangan nomor 167 2018 merupakan turunan dari pasal 9 ayat 1 huruf E, Undang-Undang PPH. Nah, sekarang kita lihat dulu nih, sebelum masuk ke vaksinasi gotong royong atau vaksinasi gratis, kita lihat dari sisi peraturan Menteri Keuangan terutama ya, peraturan perpajakan. Kalau dari peraturan Menteri Kesehatan sih silakan. Kalau peraturan Menteri Kesehatan, bagaimana kebijakan di bidang kesehatan itu inline dengan kebijakan yang dijalankan selama ini. Oke, sekarang kita lihat sekilas dulu ya, peraturan Menteri Keuangan ini. Ini kan ada dorongan dari Kadin supaya Kadin bisa membantu pemerintah mempercepat vaksinasi untuk para pegawai perusahaan-perusahaan yang mendaftar. Oke. Tapi tetap semua harus menggunakan koordinasi database yang ada di pemerintah. Nah, tinggal masalahnya ketika vaksinasi mandiri ini dijalankan, ini beban siapa? Yang jelas bukan beban negara. Oh, bukan beban negara. Ya, karena kan gotong royong, mandiri. Beban tanda kutip Kadin kan nggak mungkin Kadin kan nanggung semua. Akhirnya beban perusahaan, karena perusahaan mendaftar.
Betul. Misalkan nih PT Pratama Indonesia mendaftar. Betul. Ada berapa orang? 100. Pratama Indonesia juga sudah ditawari. Biayanya untuk 2 kali vaksinasi itu di bawah 1 juta. Ya katakanlah 1 juta lah ya. Oke, untuk 2 kali vaksinasi. Nah, di situ kan vaksinnya beda dengan yang diedarkan oleh pemerintah. Kalau pemerintah pakai Sinovac, kita pakai Sinopharm kalau nggak salah ya. Ya, sama-sama dari Cina. Oke, urusan vaksinasi dari bidang kesehatan sudah yang jelas itu beban perusahaan. Tinggal masalahnya nanti perusahaan mau menjadikan beban ini apa? Nah, apa ini kan nanti kaitannya dengan Undang-Undang PPH. Betul. Oke, berarti sekarang tinggal masalahnya di perusahaan. Perusahaan akan mencatat itu sebagai biaya. Oke lah, misalkan saya akuntan di perusahaan, saya akan mencatat biaya kesehatan. Nah, biaya kesehatan yang kayak apa? Karena kan dari konteks perpajakan, biaya kesehatan atau biaya karyawan yang terkait dengan karyawan ini kan terbagi 2. Iya, oke. Ada natura, ada tunai. Tunai. Oke ya, jadi natura atau tunai. Yang jelas, biaya untuk kepentingan perusahaan itu deductible. Boleh dikurangkan sepanjang memenuhi kriteria matching cost against revenue. Ini kriteria di accounting nih. Oke, Pak. Ketika ada biaya, ini harus berkaitan dengan usaha. Usahanya konsultan, tapi biaya vaksinasi nggak ada hubungannya. Itu. Lebih banyak ini biaya natura. Oke, biaya natura, karena bukan tunai. Oke. Nah, kalau natura, ini kan berarti kalau dalam bahasa teori ini personal expenses. Oke. Personal expenses ini is not related to the business of the company. Nggak ada kaitannya dengan perusahaan. Sehingga dari sisi konsep matching cost against revenue yang diadopsi di pasal 6 ayat 1 nggak masuk. Justru masuknya di pasal 9 ayat 1 huruf EO. Pasal 9 ayat 1 huruf EO itu sebenarnya tandem dengan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPH. Nah, sekarang kita lihat nih di struktur Undang-Undang PPH. Ada penghasilan di pasal 4, ada biaya di pasal 6 dan biaya di pasal 9. Biaya di pasal 6 itu punya konsep dasar matching cost against revenue. Agar ada penjelasan, agar lebih jelas, kalau dari prinsip itu ada prinsip clarity, kejelasan, perlu dibuat rinciannya. Rincian biaya-biaya yang boleh. Apa yang boleh, apa saja, termasuk ayat 1 huruf A, B, C sampai terakhir. Konsep dasarnya matching cost against revenue. Di situ nggak ada masuk biaya vaksin kesehatan, kecuali biaya dalam bentuk tunai kepada pegawai. Oke, ini pasal 6 ayat 1. Pasal 9 ayat 1, ini biaya yang tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena dianggap tidak terpenuhi matching cost against revenue. Cost ini penghasilannya ada nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, berarti non-deductible expense. Nah, sekarang secara khusus, di pasal 9 ayat 1 huruf E, Undang-Undang PPH itu ada. Jadi biaya yang tidak boleh dikurangkan, biaya yang terkait dengan makan minum karyawan. Ya, betul, Pak. Ya, makan minum untuk seluruh karyawan yang dimakan yang di tempat pekerjaan. Karena dianggap itu personal expenses. Makan minum kan bukan urusan perusahaan. Oke, Pak. Tapi kemudian, nah, pasal 9 ayat 1 huruf E membolehkan. Tadi kan awalnya sebenarnya ini nggak boleh. Ya, awalnya nggak boleh. Tapi kan perusahaan, saya kalau misalkan membiarkan perusahaan ini, misalkan ya perusahaan membiarkan karyawannya makan keluar, pulangnya jam 3, ini kan akhirnya yang boleh ditentukan. Oh, pada penentuannya sendiri ya, Pak? Jadi pada dasarnya biaya natura tuh nggak boleh. Tapi ada yang boleh. Ada yang boleh. Apa yang boleh? Pertama, makan minum untuk seluruh karyawan, termasuk pegawai.
Ya ini kalau bahasa teorinya ini tax expenditure itu. Jadi pengeluaran pajak ya udahlah. Untuk kepentingan perusahaan toh kalau perusahaannya misalkan ngasih tempat kantin, makan di situ kan efektif. Betul, Pak. Nggak perlu keluar, nggak perlu keliaran kemana terus pulang jam 3, keluar jam 12, pulang jam 3. Padahal harusnya kan istirahat jam 1. Iya, betul. Yang kedua, sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan. Misalkan satpam harus pakai seragam, di pabrik harus pakai seragam pabrik, pilot harus pakai seragam pramugari, itu boleh karena hubungan dengan pelaksanaan pekerjaan. Nah, yang ketiga, pengeluaran untuk daerah terpencil, remote area. Okay. Jadi kalau misalnya pekerjaan di tambangnya offshore lagi, lepas pantai, mau cari warung nggak ada. Itu. Semua harus disediakan di situ. Tuh. Cari kos-kosan nggak ada, apalagi karena di tengah laut. Tuh. Nah, makanya ini hubungan dengan pelaksanaan pekerjaan dan juga remote area itu boleh, harus ada keputusan Menteri Keuangan. Jadi sebetulnya biaya natura yang boleh hanya 3. Jadi kalau kita melihat ke vaksin ini, ketika biayanya ditanggung perusahaan, ini berarti non-deductible expense. Non-deductible expense. Ya, kalau mau jadiin tunai, seolah-olah ada tunjangan. Jadi dianggap sebagai tunjangan kesehatan. Itu deductible. Tapi konsekuensinya pasal 4 ayat 1 itu objek pajak. Nah. Dalam hal ini objek PPh pasal 21. Betul. Jadi konsep yang dibangun gini. Kalau deductible di perusahaan bisa dibiayakan, otomatis kan taxable income-nya turun. Ya. Pajaknya turun. Betul. Nah, pajak pengen ya sudah, kena pajaknya di orang pribadi. Kena pajak di orang pribadi, makanya deductible, taxable. Tapi misalkan sudah kena pajak di perusahaan, berarti non-deductible nih. Non-deductible kan otomatis biayanya nggak boleh dikurangkan. Betul. Laba fiskalnya naik. Pajaknya naik. Karena sudah kena di PPh badan, dengan demikian di PPh 21 nggak kena. Oke. Kecuali yang 3 tadi. Kecuali yang 3 tadi ya, Pak ya. Jadi makan minum untuk seluruh karyawan, kemudian pemberian natura sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan, kayak misalkan baju satpam, baju seragam di proyek, nah, itu baju seragam di lapangan, ya, di bukan lapangan bola ya. Nah, di lapangan pekerjaan, misalkan di jalan tol, itu boleh. Terus pengeluaran natura di remote area, itu yang boleh 3 aja. Jadi kalau mau kayak gini, pilihannya ada 2. Apa itu, Pak? Nah, pertama dianggap sebagai deductible. Deductible. Berarti masuk sebagai tunjangan kesehatan. Tapi kena PPh 21. Oke. Yang kedua, biaya natura, non-deductible expense. Tapi non-taxable. Jadi pilihannya mau kena di PPh badan atau kena di PPh 21. Kalau deductible taxable, kena PPh 21. Berarti penghasilan itu menjadi objek 21. Digabungkan dengan penghasilan lainnya. Kayak misalnya gaji, tunjangan, insentif, lembur, masukin situ. Kalau misalkan sebagai non-deductible expense, nggak kena PPh 21 tapi kena PPh badan. Jadi di tahun 2021 ini ada biaya non-deductible expense. Nah, kalau mau gimana Pak? Jadi sebetulnya Kadin bisa minta, hei pemerintah, tolong dong kasih tax expenditure, kasih fasilitas lagi. Itu lebih baik ya Pak? Iya, itu lebih bagus. Kenapa? Karena apa? Ini sebenarnya bantu pemerintah juga, bantu pemerintah agar masyarakat Indonesia itu cepat terbebas dari pandemi COVID. Nah itu Pak, itu tujuannya. Tujuannya itu kan berarti membantu pemerintah. Toh pemerintah berarti nggak perlu mengeluarkan dana untuk si orang-orang yang sudah ikut vaksin mandiri. Berarti dia bisa mengalokasikan dananya ke tempat lain. Artinya betul. Ke orang yang nggak ikut COVID mandiri. Ikut vaksinasi mandiri, ya. Oke. Caranya gimana? Otomatis caranya adalah PMK 167 2018 direvisi. Kan sekarang banyak, ya. Banyak. Memang ada peraturan Menteri Keuangan
nomor 239 tahun Ya, 2020 yang berlaku sekarang nih. Sekarang ini ya. Ya, berlaku Januari sampai Juni, fasilitas ya. Iya, Pak. Itu pun nggak ada. Fasilitas ini nggak ada. Belum diatur ya, Pak? Belum. Oke. Jadi kalau mau pilihannya adalah, oke sebentar. Kalau di PMK 239 2020 yang disahkan di Desember, berlaku Januari sampai Juni, ini kan fasilitas terusan, sambungan. Iya, betul. Dari PMK 143 2020. Ini sambungan. Ke atasnya ada PP 29 2020. Nah, di PMK 239 2020 ini fasilitas PP 21 cuman pembayaran imbalan kepada tenaga medis. Oh, oke. Tenaga yang pokoknya SDM yang membantu menangani penanganan COVID-19 itu dibebaskan. Jadi artinya tidak kena pajak. Sebenarnya bukan tidak kena pajak. Kena pajak final dengan tarif 0%. 0%. Oh ya, beda ya, Pak? Beda ya, Pak? Kena pajak final, kemudian bukan ditanggung pemerintah, kena pajak final tapi 0%. 0%. Itu. Okay. Jadi alias nggak kena juga. Cuman bahasa di media kadang-kadang disederhanakan nggak kena pajak. Tapi bahasa di undang-undang beda. Di undang beda, di peraturan beda. Nah, artinya pilihannya adalah kalau saya melihat bukan mengamandemen PMK 239 tapi PMK 29 2020, tapi kita ubah di PMK 167 2020. Nah, jadi ini saya melihat kalau nggak ada revisi PMK 167 agak susah bagi perusahaan untuk bisa, kalau bisa pilihan ketiga. Apa tuh, Pak? Deductible, non-taxable. Wah, gimana tuh, Pak, mekanismenya? Nah, jadi gini. Deductible, non-taxable itu, contoh ya, makan minum karyawan. Oke. Itu deductible nggak? Deductible. Oke, tapi taxable nggak? Deductible nggak. Non-taxable. Ada 3 tadi. Iya. Jadi kalau skema yang dipakai standarnya deductible, taxable, non-deductible, non-taxable. Nah, ini skema yang ketiga. Deductible boleh dikurangkan sebagai biaya di perusahaan, tapi bagi pegawai yang dapat vaksinasi mandiri non-taxable, bukan objek pajak. Nah, ini pilihan kebijakan. Nggak bisa Kadin ataupun swasta ini. Kalau Kadin swasta yang lainnya pokoknya wajib pajak, hanya bisa pilih yang 2. Deductible taxable, berarti kena pajak di orangnya, atau non-deductible, non-taxable, kena pajak di badan. Kalau mau agar semuanya enak, deductible, non-taxable. Di perusahaan bisa mengurangi PPh badan, di orang pribadi nggak kena pajak. Jadi tinggal ngubah PMK 167, tinggal masalahnya adalah political will pemerintah mau apa enggak. Ya, ini caranya apa? Harus ada pressure dari masyarakat sendiri. Dari masyarakat, terutama dari Kadin. Oke. Tolong dong. Nah, udah kalau kayak gini, Kadin kan di situ juga orang-orangnya ikut di dalam tim COVID. Ya betul juga. Iya, ya sudah, tinggal ngobrol bareng kayak gini, ubah PMK atau mau dibuat aturan baru, tapi kalau bisa ada skema yang ketiga. Artinya nanti skema yang 3 itu deductible non-taxable, kan sekarang sudah 3. Apa? Makan minum seluruh karyawan, pengeluaran sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan, karena memang suatu keharusan kayak seragam tadi. Yang ketiga, pengeluaran untuk daerah remote area, daerah terpencil. Nah, berarti tambah satu lagi, pemberian vaksin untuk penanganan COVID selama pandemi. Kalau udah kayak gitu, udah. Berarti tuntas nih masalah vaksin ini bagi dunia usaha, tuntas. Bisa membantu pemerintah untuk mempercepat vaksinasi ke masyarakat pekerja. Bisa juga membantu dunia ekonomi karena masyarakat ini sudah bisa kembali hidup normal. Mungkin hidup normal baru ya. Ya, betul, Pak. Tapi paling tidak kan ya herd immunity itu bisa tercipta karena semuanya sudah divaksin dan lebih cepat. Nggak sampai Desember, bisa lebih cepat lagi. Tinggal masalahnya political will. Demikian, Mas. Political will. Oke, baik, Pak.
Iya sih Pak. Cuman yang jadi pertanyaan ini sih Pak, apakah kan tadi ya, kalau misalkan dari tunjangan itu lalu ada dikenakan pajak di karyawan. Nah mungkin masyarakat atau karyawan itu takut Pak, karena di kondisi seperti ini, kondisi pandemi, keuangan juga sedang berkurang ya menurut Pak. Tapi dikenakan pajak juga gitu. Ya tinggal nanti urusan perusahaan yang nanggung pajak siapa? Nah, Apakah dipotong dari penghasilan karyawan atau perusahaan yang harus nanggung pajaknya? nah, Ya itu pilihan, silakan. Ya misal kalau kayak perusahaan yang terdampak pandemi ya, kayak Iya. hotel. Hotel itu bisa unpaid leave itu. Oh, Penghasilannya bisa Oke. 50%. wah, oke. Karena apa? Unpaid leave. Jadi normal kerja tiap hari, ya itulah setengah bulan nggak usah kerja, nggak usah dibayar. Nggak kerja nggak dibayar karena nggak ada duit, nggak ada tamu, gimana? Memang berat. Ya pilihan siapa yang nanggung. Kalau pakai aturan yang ada, apa adanya, tanpa ada perubahan, ya berarti ada dua pilihan. Pilihannya adalah apakah kena di karyawan atau kena di perusahaan. Kalau kondisi misalkan perusahaan yang terdampak pandemi, ya mendingan kena di perusahaan, kan tetap perusahaan juga bisa jadi rugi. Jadi rugi betul Pak. Rugi. Nah itu tax planning ini. Ah, Bisa jadi rugi kalaupun nanggung, kalaupun misalkan ya udahlah nggak apa-apa, biayanya dikoreksi, asal nggak kena PP 21. Toh biaya dikoreksi masih rugi juga. iya betul. Tapi kalau perusahaan untung, ya perusahaan untung mendingan jadi biaya perusahaan, nanti di cross up, Oh, oke. kena pajaknya di cross up, ada tunjangan PPh atas tunjangan vaksinasi Vaksinasi. COVID, gitu Mas. Oke, Pak. Berarti kalau seperti ini tergantung perusahaan dan pemerintah sendiri ya, Pak ya. Gimana Oh iya, gitu. mengambil keputusannya apakah di gross up atau punya tunjangan atau bagaimana. Yang mungkin saya sih berasumsi bahwa sebaiknya gitu karyawan dan keluarganya yang dapat vaksin itu tidak dikenakan pajak lagi sih Pak. Karena ya mengingat kondisi seperti ini, keuangan juga mungkin terdampak ya Pak. Ya, ya tadi pilihannya. Kalau karyawan misalkan nggak mau bayar pajak, nggak dikenal. Pilihannya kan bisa juga pajaknya yang nanggung perusahaan. Apakah dengan cara nanggung PPh 21, yang tadi konsepnya adalah deductible taxable, cuman pajaknya ditanggung perusahaan, atau memang jadi beban perusahaan yang dikoreksi fiskal, jadi non deductible, non taxable. Atau pemerintah buat aturan revisi sehingga untung semua. Demikian. Nah, tapi ini banyak pertanyaan. Apa mungkin gitu Pak, pemerintah ngambil opsi ketiga gitu tadi? Oh, sangat mungkin. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Pemerintah ini tidak akan bisa mandiri tanpa bantuan masyarakat juga. Pemerintah juga bertindak untuk dan atas nama rakyat. Itu. Jadi sangat mungkin. Ya tinggal sekarang yang ngomong jangan orang pribadi, jangan Prianto. Yang ngomong asosiasi. Ya kalau Kadin itu ketuanya siapa? Ketuanya menjadi bagian dari tim penanganan COVID. Jadi tinggal ngobrol bareng dari sisi perpajakannya, nah itu bisa. Berarti pemerintah mengeluarkan blade baru. Apa itu ya? Revisi PMK 167 2020. Ini saya melihat belum ada yang bersuara tuh di Nah, media. itu Pak. Iya. Belum ada yang bersuara. Ya karena kan sekarang yang dipikirin ini dulu vaksinasi. Belum nanti akhir tahun ketika ini jadi biaya bisa dikurangkan apa enggak. Bisa jadi nanti pemerintah berpikir oke lah keluar PMK. Jadi biaya deductible. Jadi karyawannya nggak kena pajak, perusahaannya deductible. Selesai. Jadi untung buat semuanya ya Pak. Oh iya. Gitu. Pemerintah bisa mengalokasikan anggaran vaksinasi ke yang lain karena dia tidak lagi beli vaksin untuk mereka yang sudah vaksinasi gotong royong. Betul. Itu sama. Berarti pemerintah kalau memang semuanya sudah dari anggaran yang ada bisa hemat. Nggak usah hitang lagi. Nggak usah ngutang lagi. Nah itu sih Pak. Menjawab pandisipan. Oke Pak. Sepertinya itu aja Pak yang jadi pertanyaan hari ini gitu ya. Jadi kesimpulan bahwa opsi ketiga ya Pak, jika Kadin, pemerintah dan juga mungkin masyarakat sendiri juga mendorong pemerintah untuk adanya deductible non taxable gitu ya Pak ya. Jadi untuk semuanya. Oke baik. Terima kasih Pak Prianto Budi terhadap cerahannya.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.